yang Rasulullah lakukan ketika sampai ke Madinah? Apakah membangun istana? Untuk beliau tidak, tapi membangun masjid untuk membangun peradaban. Perintah pertama untuk Nabi Adam ketika pertama kali turun ke dunia membangun masjid. Jadi membangun peradaban dimulai dari masjid. Nah, libatkan pemuda di masjid. Itu yang dilakukan di Al-Latif. Dia satu semester sebetulnya. Itu sudah berumah tangga. Sudah punya anak 3. Itu. Punya anak 3. Saya anak 7 sekarang. 7, Ustaz? 7. Masya Allah. 7. Yang ke 1 kedua sebentar lagi nikah. Masya Allah ya Rabb. Udah punya mantu. Kelihatannya masih muda ya, alhamdulillah. Terakhir Ustaz, ini. Iya. Minta saran kepada kami yang muda-muda ini. Masya Allah. Wejangan untuk kami untuk semangat lagi ke depan. Apa kira-kira yang mesti kami buat ke depan ya? Karena kita tahu kan datang di Baik, begini. Kalau kita lihat sejarah para nabi itu diutus ketika mereka masih usia muda. Ya, semua nabi diutus ketika mereka masih muda. Karena usia muda ini adalah usia yang paling efektif dalam strata tahapan tingkatan usia manusia. Produktif dari sisi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, kalau kita lihat dari populasi masyarakat, yang paling banyak prosentasenya pemuda. Kemudian dari segi kualitas kan semangat baru, pikiran bersih, idealisme tinggi. Ya, maka sangat bagus jika pemuda ini menjadi bagian dari agent of change, ya, agen-agen perubahan. Maka kita bisa lihat dalam sejarah, setiap kali Allah menegakkan tauhid di muka bumi, itu selalu melibatkan pemuda di garda terdepan. Di garda terdepan. Para nabi usia muda, para sahabat muda-muda ketika masuk Islam. Nah, kemudian Ashabul Kahfi pemuda, pimpinan Maximilianus Putas Roma. Ashabul Ukhdud, cerita dalam surat Al-Buruj, itu kehebatan seorang pemuda bernama Wadah usia 22 tahun yang tadinya dikadar untuk menjadi magician, tukang sihirnya Raja Jahdun di Yaman, Najran, malah menjadi ahli tauhid yang merubah Najran menjadi beriman dan bertauhid. Kemudian di masa Rasulullah mau dakwah, susah dakwah di Mekah, maka hijrah ke Madinah. Siapa yang membukakan pintu hijrah bagi Rasulullah dari Mekah ke Madinah? Itu seorang pemuda, Mus'ab bin Umair, yang kaya raya, cerdas, pintar, perlente, kaya raya, tapi dia tinggalkan demi Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Itu pemuda. Kemudian Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda usia 22 tahun membebaskan 21 negara. Dan banyak ulama mengatakan dialah orang yang disebutkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyebutkan, la tuftahan al-Konstantinia, Konstantinopel akan dibebaskan. Fulani malamiru amiruha. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membebaskan yang memimpin pasukan pembebasan Konstantinopel. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan mereka. Nah, 900 tahun kemudian lahir Muhammad Al-Fatih. Usia 22 tahun menguasai 21 negara. Sekarang pemuda usia 22 tahun. Menguasai 21 negara. Usia 22 tahun sekarang pemuda bisa apa? Galau, seperti itu. Saya bukan pesimis memandang kita ke depan, Ustaz. Sekarang kita pemuda, khususnya digilas dengan kejaman sekarang. Betul. Contoh dari mana? Dari HP, Ustaz. Iya. Dari mainan ini, itu kita betul. Pemuda yang ke masjid itu jarang sekarang. Saya nggak pesimis, tapi bagaimana? Iya. Makanya parameter kebangkitan Islam itu ketika pemuda kembali ke masjid, itu parameter dekatnya kemenangan Islam. Itu. Ya, sekali lagi ya. Setiap kali Allah menzohirkan Islam di muka bumi, para pemuda selalu ada di garda terdepan. Insyaallah. Nah, maka jika kita ingin membangkitkan Islam, ini para pemuda harus ditarik ke masjid. Sibgoh mereka, jadikan mereka di depan, percayakan mereka, arahkan mereka, dan habiskan waktu mereka di masjid. Ya, di luar masjid itu mereka dalam menjawatakan nilai-nilai yang mereka dapatkan di masjid. Dibentuk mereka mentalnya, akidahnya, pemikirannya, akhlaknya, adabnya. Keluar dari situ akhlak masjid. Rasulullah SAW tidak bisa membangun peradaban di Mekah. Ke Madinah dulu hijrah. Pertanyaan saya, apa proyek pertama yang Rasulullah lakukan ketika sampai ke Madinah? Apakah membangun istana? Untuk beliau tidak, tapi membangun masjid untuk membangun peradaban. Perintah pertama untuk Nabi Adam ketika pertama kali turun ke dunia, membangun masjid. Jadi membangun peradaban dimulai dari masjid. Nah, libatkan pemuda di masjid. Itu yang dilakukan di Al-Latif. Ada pemuda hijrah, ada desif, dimulai dari masjid. Pemuda-pemuda dipercaya seperti itu. Sekarang luar biasa. Ajaran pemuda. Nah, maka dari itu sudah saatnya orang tua percaya pada pemuda, tapi tetap diarahkan agar sesuai Quran dan Sunnah.
ya hapus penetrasi budaya-budaya Barat dan budaya-budaya non-Islam dengan ibadah di masjid, kenalkan mereka pada indahnya Islam dengan sajian yang penuh dengan akhlak, adab dan menyentuh hati. Intinya teknik dan strategi kita bagaimana Itu caranya. dia, manajemen pembinaan. Manajemen pembinaan. Siap, Ustaz. Luar biasa. Ini sudah malam nih, tapi Ustaz betul. terus, Masya Allah. Iya, kami belum istirahat juga ini, jam 12. Ustaz sehat terus, Mas. Terima kasih. Ya, baik, demikian bincang-bincang malam kita. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fiik. Sama-sama, Ustaz, ya. Sama-sama. Barakallahu fiik.